Shalom, Betani Batam Community bersama dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita melanjutkan langkah selanjutnya dari disiplin rohani tentang berpuasa yang diajarkan oleh Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 16-18 firman Allah berkata, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Pelajaran selanjutnya tentang berpuasa, Bapak Ibu, kita sudah belajar berpuasa tentang merendahkan diri, berpuasa sebagai ekspresi rasa cinta kita yang dalam kepada Juru Selamat kita Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, puasa juga melatih tubuh jasmani kita ini didisiplin begitu rupa supaya keinginan-keinginannya bisa kita taklukkan. Tetapi kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berpuasa juga untuk menambah rasa simpati kepada sesama supaya bisa merasakan penderitaan orang lain. Bapak Ibu, poin ini penting. Berpuasa itu membawa diri kita untuk mengerti, merasakan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang merasakan haus, orang-orang yang tidak cukup makan, orang-orang yang papa, kaum duafa. Dengan berpuasa, melatih diri kita untuk belajar berempati terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain. Orang yang sering berpuasa, orang yang lebih tajam dalam empati, merasa bagaimana orang yang kurang beruntung, bagaimana orang yang mungkin nasibnya tidak sama dengan kita. Nah, orang yang berpuasa itu akan punya kepekaan tersendiri terhadap orang-orang yang menderita kelaparan dan kehausan. Karena itu kita perlu berpuasa. Supaya apa? Rasa empati kita itu besar, lalu kemudian kita bertindak. Dengan empati itu kita akan menolong orang lain. Dengan rasa empati itu kita akan berbuat sesuatu untuk meringankan rasa lapar orang, rasa haus orang. Dengan berpuasa Bapak Ibu, itu akan sangat menolong kita punya kepekaan tersendiri terhadap kebutuhan-kebutuhan di sekitar kita. Ada banyak orang yang tidak punya kesempatan, tidak punya kemewahan seperti yang kita miliki. Dengan berpuasa, Bapak, Ibu, dan saya dilatih punya sensitivitas, rasa simpatik yang dalam terhadap mereka yang berkekurangan. Karena itulah Bapak Ibu betapa pentingnya berpuasa. Dia melatih manusia rohani kita, dia melatih cara kita berpikir, dia melatih sudut pandang kita, dia melatih kita untuk coba bisa mengidentifikasi diri kita sendiri. Bagaimana jika kita ada di situasi seperti orang-orang yang tidak dapat makan, tidak dapat minum. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ada banyak orang yang sulit berempati. Ada banyak orang tidak peduli dengan tetangganya yang lapar. Ada orang-orang yang tidak peduli dengan orang-orang yang merasakan kekurangan. Gak peduli, kenapa? Karena mereka mungkin tidak pernah mengalami apa itu lapar. Mereka tidak, di rumah mereka berkelimpahan. Mereka tidak pernah berkesusahan tentang lapar dan haus. Mereka tidak pernah bersusah payah tentang hal itu. Tetapi dengan berpuasa Bapak Ibu, kita mulai sadar, kita mulai tahu, ternyata lapar itu tidak mudah untuk dihadapi. Ternyata mengelola perut yang lapar, mengelola rasa haus itu tidak mudah untuk dihadapi. Nah, dengan berpuasa, kesadaran kita dibuka, cara berpikir kita diperluas, hati kita itu dikembangkan begitu rupa, sehingga kita bisa peduli kepada orang-orang yang lapar dan haus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama sambil kita beraktivitas. Ayo kita belajar berpuasa. Apapun aktivitas kita, belajarlah berpuasa Bapak Ibu. Dengan begitu, kita dilatih untuk punya kepekaan yang dalam terhadap kebutuhan orang-orang yang lapar dan haus di sekitar kita. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.